Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra dengan NPM 2341011157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 aspek ketahanan pangan. Aspek yang pertama yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Ketahanan pangan sangat bergantung pada produktivitas pertanian yang stabil dan berkelanjutan. Dalam Sustainable Livelihood Framework (DFID) 1999, peningkatan mata pencaharian harus didukung oleh akses terhadap sumber daya seperti teknologi pertanian, pelatihan petani, serta modal usaha yang memadai. Dengan memperkenalkan inovasi pertanian seperti penggunaan pupuk organik, irigasi hemat air, dan teknik tanam yang lebih efisien, petani dapat meningkatkan hasil panen mereka. Selain itu, kebijakan yang mendukung petani kecil dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas dapat membantu mereka meningkatkan kesejahteraan sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap ketahanan pangan secara keseluruhan. Contohnya itu ada program Kartu Tani, yang dimana Kartu Tani ini adalah program dari Kementerian Pertanian yang memberikan akses kepada petani untuk membeli pupuk bersubsidi, mendapatkan kredit usaha tani, serta bantuan alat pertanian. Selanjutnya itu ada program UPO atau Unit Pengolahan Pupuk Organik. UPO ini adalah program yang mendorong petani untuk memanfaatkan pupuk organik dari limbah pertanian dan peternakan guna meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Aspek yang kedua yaitu peningkatan ketahanan populasi rentan. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin seringkali mengalami keterbatasan dalam aspek pangan yang layak. Theory of Entitlement, Amartya Sen, 1981 menjelaskan bahwa kelaparan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pangan, tetapi juga oleh ketidakmampuan individu dalam mendapatkan pangan. Oleh karena itu, program bantuan sosial seperti pemberian makanan tambahan PMT, subsidi pangan, dan distribusi pangan murah dapat meningkatkan ketahanan pangan kelompok rentan. Selain itu, pembangunan infrastruktur layanan kesehatan dan gizi juga sangat penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan makanan yang cukup, tetapi juga makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan mereka. Contoh programnya itu ada BPNT, yaitu Bantuan Pangan Non-Tunai, yang dimana program yang memberikan bantuan pangan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok. Selanjutnya itu ada program PMT atau pemberian makanan tambahan. Program ini ditujukan untuk ibu hamil, balita, dan anak-anak guna mencegah stunting serta meningkatkan gizi masyarakat. Aspek yang ketiga yaitu perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, penelitian dan inovasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi pangan. Malthusian Theory of Population Thomas Malthus 1798 menekankan bahwa pertumbuhan populasi yang lebih cepat dibandingkan dengan produksi pangan dapat menyebabkan krisis pangan jika tidak ada inovasi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi pertanian modern, rekayasa genetika tanaman, serta metode penyimpanan pangan yang lebih efektif dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, inovasi dalam fortifikasi pangan dan peningkatan kualitas gizi juga penting untuk memastikan bahwa pangan yang tersedia tidak hanya cukup dalam jumlah, tetapi juga kaya nutrisi. Contoh programnya yaitu ada Serasi atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani, yang dimana program ini dari Kementerian Pertanian yang berfokus pada optimalisasi lahan rawa untuk dijadikan lahan produktif dalam meningkatkan produksi pangan. Aspek yang keempat yaitu perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kebijakan yang kuat dan koordinasi antar institusi menjadi elemen penting dalam mencapai ketahanan pangan. Food Security Framework FAO 1996 dan 2018 menekankan bahwa regulasi yang baik dapat mendukung sistem produksi dan distribusi pangan yang lebih stabil. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mempermudah akses petani terhadap modal dan lahan, menyediakan insentif bagi petani lokal, serta memastikan harga pangan tetap stabil melalui intervensi pasar. Selain itu, kebijakan perdagangan yang adil dan subsidi untuk bahan pangan pokok juga dapat membantu menjaga stabilitas ketahanan pangan di tingkat nasional. Contoh programnya yaitu ada Sislognas atau Sistem Logistik Nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan melalui integrasi rantai pasok, pembangunan gudang penyimpanan, dan peningkatan infrastruktur logistik pangan. Aspek yang kelima yaitu perbaikan gizi dan kualitas pangan. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga kualitas dan nilai gizinya. Food Security Framework FAO 1996 dan 2018
menjelaskan bahwa konsumsi pangan yang bergizi sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan gizi masyarakat, penting untuk mendorong diversifikasi pangan, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok, tetapi juga mengonsumsi makanan yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Program fortifikasi makanan, edukasi gizi, serta promosi pola makan sehat juga berperan dalam memastikan masyarakat memiliki pola konsumsi yang baik dan seimbang. Aspek yang keenam yaitu perbaikan manajemen sumber daya dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam ketahanan pangan karena dapat mempengaruhi hasil panen dan ketersediaan sumber daya air. Sustainable Livelihood Framework (DFID) 1999 menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting untuk mempertahankan ketahanan pangan jangka panjang. Oleh karena itu, strategi seperti penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, konservasi air melalui irigasi hemat, serta pengembangan sistem pertanian yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim harus diterapkan. Selain itu, mitigasi dampak perubahan iklim melalui kebijakan lingkungan yang kuat juga perlu dilakukan agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan global. Contoh programnya yaitu ada program Kampung Iklim atau Proklim, yang dimana ini dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, termasuk dalam sektor pertanian dan pangan. Aspek yang ketujuh yaitu mengenai perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Perempuan memiliki peran penting dalam produksi dan konsumsi pangan, tetapi sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya pertanian dan ekonomi. Feminist Political Ecology Theory menekankan bahwa perempuan harus diberikan hak yang setara dalam mengakses lahan, modal, dan pelatihan agribisnis agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam sektor pangan. Selain itu, edukasi gizi bagi ibu rumah tangga sangat penting agar mereka dapat menyajikan makanan bergizi bagi keluarga. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertanian dan ekonomi, ketahanan pangan dapat diperkuat karena semakin banyak individu yang berkontribusi dalam produksi dan distribusi pangan. Contoh programnya yaitu ada PEKA atau Perempuan Kepala Keluarga. PEKA mendukung perempuan yang menjadi kepala keluarga agar bisa mandiri secara ekonomi melalui pelatihan kecil, termasuk di sektor pangan dan pertanian. Dan aspek yang terakhir atau aspek ke-8 yaitu memperluas pasar dan rantai pasok. Distribusi pangan yang efisien sangat berperan dalam memastikan ketahanan pangan yang merata di seluruh wilayah. Food Security Framework FAO 1996 dan 2018 menekankan bahwa akses pasar yang luas dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan pangan dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas penyimpanan pangan, serta jaringan distribusi yang lebih efisien menjadi langkah penting dalam memastikan stabilitas pangan. Selain itu, ekspansi pasar bagi produk pertanian lokal melalui e-commerce dan perdagangan internasional juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan secara global. Contoh programnya yaitu ada SRG atau Sistem Resi Gudang, yang dimana program ini memungkinkan petani menyimpan hasil panen mereka di gudang dan mendapatkan resi sebagai jaminan untuk memperoleh kredit usaha, sehingga mereka tidak perlu menjual hasil panennya dengan harga murah saat panen raya. Sekian penjelasan mengenai 8 aspek ketahanan pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.